Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, yaitu meliputi permutasi, kombinasi, dan soal tentang aturan perkalian. Di sini kita akan membahas tentang permutasi kombinasi itu sekitar 25 soal. Kita mulai dari yang pertama. Dari 8 pemain bulu tangkis, dipilih 4 pemain untuk bertanding. Berapa banyaknya susunan pemain yang dapat dibentuk? Dari soal ini kita harus menentukan apakah rumus permutasi atau kombinasi yang digunakan. Misalkan nomor 1 itu 4 pemainnya adalah pemain A, kemudian B, C, D itu terpilih. Tentunya ini sama dengan pemain A, pemain D, pemain B, dan pemain C. Jadi di sini meskipun susunannya berbeda, tetapi keempat orang itu tetap dipilihnya sama. Sehingga kita bisa menggunakan, kalau tanpa adanya aturan urutan seperti itu, kita harus menggunakan kombinasi. Jadi yang nomor 1 itu adalah kombinasi mengambil 4 dari 8 pemain. Kita masukkan ke rumus, itu 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 4 itu 4 faktorial, kemudian 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 4. Ini kita jabarkan, kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial kita coret sama dengan 8 dibagi 4 itu 2, lalu 2 dibagi 2, 1. Kemudian 6 dibagi 3 itu 2. Jadi tinggal 7 kali 2 kali 5. Yaitu sama dengan 70. 70 susunan pemain. Lanjut di nomor 2. Dalam suatu pertemuan terdapat 12 orang. Jika setiap orang saling bersalaman, berapa banyaknya salaman yang terjadi? Nah, salaman itu terjadi antara 2 orang. Misalkan antara si A dan si B. Ini bersalaman. Tentunya si A dan si B bersalaman itu sama dengan si B dan si A itu bersalaman. Jadi tidak memperhatikan urutan. Bersalaman itu melibatkan 2 orang. Jadi yang nomor 2 itu adalah kita menggunakan kombinasi mengambil 2 orang dari total itu ada 12 orang. Jadi 12C2 sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 12 kurangi 2, 10 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikali 2 dikali 1. 10 faktorial kita coret, kemudian 12 dibagi 2 itu 6, maka tinggal 6 kali 11 sama dengan 66. 66 salaman yang terjadi. Next kita beralih ke soal yang nomor 3. Pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Banyaknya susunan soal yang mungkin dikerjakan adalah. Pertama kita tentukan apakah soal ini soal permutasi ataukah soal kombinasi. Jadi dia mengerjakan 8 dari 10 soal. Misalkan soalnya nomor 1, 2, 4, 6, 8, nomor 9, ini baru 6 ya. Nomor 7, lalu nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 7, 3 itu kan sama dengan 1, 3, 7, 9, 8, 6, 4, 2. Nah ini sama, jadi kita gunakan aturan kombinasi. Jadi nomor 3 itu menggunakan kombinasi, yaitu mengambil 8 soal dari 10 soal. Berarti C 10, 8 sama dengan
10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 8 2 faktorial kali 8 faktorial. Sama dengan 10 kali 9, 8 faktorialnya dihabisi, langsung habis, langsung dibagi dengan 2 kali 1. Sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5, 5 kali 9, 45. Jadi banyak susunan soal yang mungkin dikerjakan adalah 45 susunan. Beralih ke nomor 4. Pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 6 soal, di antaranya 14 soal, di antara 14 soal. Soal nomor 1 sampai 3 harus dikerjakan. Banyak pilihan soal yang dapat dikerjakan adalah. Baik, di sini kita fokus ke pelamar wajib mengerjakan 6 soal. Nah, kemudian yang tersedia ada 14 soal. Lalu soal nomor 1 sampai nomor 3 itu harus dikerjakan. Artinya 1 sampai 3 bukan lagi menjadi pilihan karena dia harus sudah dikerjakan. Jadi dari 14 soal ini dikurangi 3 itu pilihannya menjadi tinggal 11 soal. 11 soal yang menjadi pilihan. Kemudian dia wajib mengerjakan 6 soal, sedangkan nomor 1 sampai 3 harus sudah dikerjakan. Dari 6 ini berarti diambil lagi 3, dikurangi 3, itu sama dengan 3 soal. Jadi 3 soal ini dia bisa memilih dari total sisanya dari 11 soal. Dan ini menggunakan aturan kombinasi, karena soalnya itu tidak memperhatikan urutan. Jadi kita mengambil kombinasi dari mengambil 3 dari 11 soal yang tersedia. Sama dengan 11 faktorial dibagi 11 dikurangi 3, 8 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 8 faktorial kita coret, tinggal ini 10 bisa dibagi dengan 2 yaitu 5. Dan 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi tinggal 11 kali 5 kali 3. Sama dengan 165 cara. Jawabannya adalah D. Lanjut di soal selanjutnya, yaitu nomor 5. Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan yang terdiri dari 5 putra dan 3 putri. Jika terdapat 15 pelamar, 9 diantaranya putra, tentukan banyaknya cara menyeleksi karyawan tersebut. Kita rinci dulu, di sini ada 15 pelamar. Dari 15 itu kita pecah diantaranya 9 itu putra. Maka sisanya adalah 6 itu putri. Maka 9 putra, 6 putri. Perusahaan itu membutuhkan karyawan yang terdiri dari 5 putra dan 3 putri. Berarti putranya ada 3, putranya ada 5, putrinya ada 3. Itu nomor 5 ini adalah cara mengambil putra yang dibutuhkan kan 5. Berarti cara mengambil 5 dari total putranya ada 9. Jadi mengambil 5 dari 9 dikali kombinasi mengambil 3 putri yang dibutuhkan dari total itu 6 putri. Maka 9C5 kali 6C3. Ini harus dikalikan karena dia merupakan suatu kejadian yang terjadi bersamaan. Sama dengan 9 faktorial dibagi 9 kurangi 5, 4 faktorial kali 5 faktorial dikali 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3, 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorialnya nanti dihabis dengan yang bawah. Tinggal 4 ini kita pecah menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 kali 5 kali 4, 3 faktorialnya habis dengan yang bawah
Berarti yang bawah tinggal 3 kali 2 kali 1. Sama dengan, kita sederhanakan 8 dibagi 4 dikali 2 itu kan 8 bagi 8, 1. Lalu 9 dibagi 3 itu 3. Tinggal 6 dibagi, ini juga 3 kali 2, 6. 6 bagi 6, 1. Maka tinggal 3 kali 7 kali 6. Dikali 5 kali 4, 20. Sama dengan 2520 cara menyeleksi karyawan. Lanjut soal nomor 6. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 7 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan banyaknya kejadian terambil minimal 1 bola merah. Kata kunci dalam soal ini adalah terambil minimal 1 bola merah. Ini adalah kata kuncinya, kita tandai. Bola merahnya itu ada 5, sedangkan yang diambil kan 3 bola sekaligus. Ngambilnya 3 bola sekaligus, minimal 1 bola merah. Berarti bisa 1 merah, 2 putih. Kemudian bisa 2 merah, maka putihnya 1. Lalu juga bisa 3 merah dan putihnya itu 0. Nah, total bola merah ada 5, total bola putih ada 7. Berarti yang pertama, ini cara kita mengambil 1 merah dari 5 merah. Dikali cara mengambil 2 putih dari 7 putih. Sama dengan yang kedua, cara mengambil 2 merah dari 5 merah. Dikali kombinasi 1 putih dari 7 putih. Dan yang terakhir, cara mengambil 3 merah dari 5 merah kali cara mengambil 0 putih dari 7 putih. Kita kerjakan satu persatu. Ini sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 1, 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 7 kurangi 2, 5 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial itu adalah 5. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Kali 7 kali 6 dibagi dengan 2. Coret-coret tinggal 3. Ini kita hapus dulu. Menjadi sama dengan 5 kali 7 kali 3. Sama dengan 105 cara. Kemudian yang kedua, 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2, 3 faktorial kali 2 faktorial kali 7C1 itu 7 faktorial dibagi 6 faktorial kali 1 faktorial. Ini sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 kali 7 sama dengan 4 dibagi 2, 2. 5 kali 2, 10 kali 7, 70 cara. Dan yang terakhir adalah mengambil 3 dari 5, yaitu 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3, 2 faktorial kali 3 faktorial kali 7C1, 7C0 itu adalah 1. Jadi sama dengan ini 5 kali 4 dibagi dengan 2 kali 1. Itu sama dengan coret-coret 2. 5 kali 2 adalah 10. Tinggal kita jumlah. Jadi total keseluruhan cara mengambil minimal 1 bola merah itu adalah 105 ditambah 70 tambah 10 adalah 185 cara. Next di soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Ini pembahasan kita yang terakhir di pembahasan kita yang pertama. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di lain video. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 7 bola putih. Jika diambil
diambil 4 bola sekaligus secara acak, tentukan banyaknya kejadian terambil 2 bola merah dan 2 bola putih. Nomor 7 ini berarti kita menggunakan kombinasi. Cara mengambil 2 merah dari 5 merah dan mengambil 2 putih dari 7 bola putih. Maka kombinasi mengambil 2 dari 5 dikali kombinasi mengambil 2 dari 7 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3, 3 faktorial kali 2 faktorial kali 7 faktorial dibagi 7 kurangi 2, 5 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorialnya nanti habis dengan yang bawah dibagi 2 faktorial itu 2 kali 7 kali 6, 5 faktorialnya habis tinggal 2. Sama dengan coret-coret 2, coret-coret 3. 5 kali 2, 10, 7 kali 3, 21. Sama dengan 210 cara. Nomor 8. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk jika angka tidak boleh berulang adalah. Nomor 8 ini kita gunakan aturan perkalian. Nah, kita buat 3 kotak. Karena dia terdiri atas 3 angka, maka di sini yang pertama adalah ratusan, kemudian puluhan, lalu satuan. Syaratnya adalah tidak boleh berulang. Maka kalau tidak boleh berulang, kita memposisikan di ratusan dulu. Angka ratusan itu tentunya tidak boleh angka 0. Angka 0 tidak bisa menempati di ratusan. Maka untuk menempati angka ratusan itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka untuk menempati ratusan. Kemudian angka puluhan. Di angka puluhan angka 0 ini dapat kita gunakan. Sedangkan di angka ratusan sudah digunakan 1. Total angkanya itu ada 6 dari 0 sampai 5. Sudah digunakan 1 tinggal 5. Digunakan 1 lagi tinggal 4. Tinggal kita kalikan. 5 kali 5, 25 kali 4 adalah 100. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk jika angka tidak boleh diulang adalah 100 angka. Oke, demikian pembahasan kita yang pertama. Nanti kita akan membahasnya menjadi 3 bagian, 1 sampai 8, kemudian 9 sampai 16 dan 17 sampai dengan 25. Terima kasih untuk pertemuan kita yang pertama ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.